Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadhana bi syahri shiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyyil ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al hadis. Amma ba'd. Para pendengar, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali pada sore hari yang berbahagia ini dalam rangka kuliah ibadah menjelang berbuka puasa di Radio Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal. Para pendengar dimanapun Anda berada, sungguh satu nikmat yang tidak bisa kita uraikan dengan kata-kata. Kita sudah memasuki hari yang ke-26 daripada bulan suci Ramadan, yang itu artinya Allah masih memberikan kita bisa mencicipi kesempatan menikmati hari demi hari di bulan suci Ramadan. Dan artinya bahwa tidak berapa lama lagi, tidak beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mumpung masih ada Ramadan di depan kita, sekali lagi saya mengajak, marilah kita maksimalkan usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Selain itu kita akan mendapatkan keistimewaan yang dimiliki Ramadan tentunya. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Ramadan akan pergi meninggalkan kita tinggal beberapa hari lagi. Ibarat kita tuan rumah, Ramadan adalah sang tamu yang membawa keberkahan.
sang tamu yang selama ini memberikan keistimewaan, tamu yang selama ini memberikan ampunan apabila kita mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allah taburkan kasih sayangnya, Allah taburkan ampunannya selama kita berada di bulan suci Ramadan. Sebuah ilustrasi ibarat Ramadan sang tamu kepada kita. Dia berbilang sama kita hari ini. Apa kata Ramadan? Bapak Ibu, kami rencana nak balik annah lagi. Sudah 26 hari nampaknya kami tinggal di rumah Bapak Ibu ini. Kami nak balik Anjela lagi. Kita sebagai tuan rumah lalu mengatakan, hai Ramadan, kenapa begitu cepat engkau meninggalkan kami? Kamu sudah memberikan segala-galanya kepada kami, wahai Ramadan. Ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan doa-doa diijabah oleh Allah, dan dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Jangan kau pergi Ramadan. Apa kata Ramadan? Pengennya begitulah juga. Cuman waktu ini kan tak bisa juga selamanya kita Ramadan. Mungkin 3-4 hari lagi kami nak balikan, kata Ramadan. Lalu kita mengatakan, ya Ramadan, andai kata kau pulang hari ini, besok atau lusa, bisa tak lagi kami ketemu Ramadan di tahun depan? Ramadan mengatakan, tergantung Bapak Ibu. Kalau panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan bisa ketemu. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tidak, Ramadan dengan segala keistimewaannya akan meninggalkan kita semua. Lalu apa yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini? Maka mau tidak mau, paling tidak kita siap, mau tidak mau kita harus bersiap untuk meninggalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Paling tidak kita berharap endingnya, akhir ketika kita bersama Ramadan, kita bisa mendapatkan sebuah kemenangan yang dikatakan dalam ayat la'allakum tattaqun. Para pendengar dimanapun Anda berada, bukankah di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ard musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tak kala datang detik-detik hari terakhir daripada bulan Ramadan, makhluk Allah yang bernama langit, bumi, mereka bersedih, mereka meratap, mereka menangis karena adanya musibah, bala yang Allah timpakan kepada kita yang notabene umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata, ayyu musibatin hiya, musibah apakah itu gerangan ya Rasulullah? Qala dhihabu Ramadan, adalah perginya bulan Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan. Berarti berakhir pula segala keistimewaan Ramadan, berakhir pula segala fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Kita hanya bisa meratap, kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa memanggil bulan Ramadan agar dipertemukan di tahun-tahun yang akan datang. Ramadan syahrun azim. Ramadan
syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan segala keistimewaannya. Tak kala berakhir Ramadan, maka jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad, langit dan bumi, makhluknya Allah yang tidak melaksanakan puasa merasakan adanya musibah yang ditimpakan kepada kita. Apakah gerangan musibah tersebut? Berakhirnya Ramadan berarti berakhirlah segala keistimewaan dan fadilah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan ending yang baik, dengan ending yang bagus. La'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah training center. Mudah-mudahan berakhir Ramadan kita bisa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, berakhir menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma. Maka puncak daripada proses yang kita laksanakan ibadah puasa 1 bulan di bulan suci Ramadan, yang mana puasa adalah kata Allah dalam hadis kudusi, as-siyam li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah untukku kata Allah. Maka hablum minallah sudah kita laksanakan, tinggal menjaga keseimbangan hablum minallah, tinggal hablum minan nasnya. Apa itu hablum minan nas dengan ibadah puasa yang kita lakukan di berakhir Ramadan? Ketika bertemu dengan tanggal 1 Syawal Idul Fitri, jangan sampai kita tidak mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, adalah sebagai hablum minan nas. Ketika Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ketika bulan Ramadan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Ketika hablum minallah sudah kita laksanakan, tinggal menambahkan hablum minan nas. Minimal sebelum berakhirnya Ramadan atau menjelang Idul Fitri, kita saling memaafkan agar terjadi keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Para pendengar dimanapun Anda berada, karena tujuan kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan adalah supaya kita mendapatkan predikat bertakwa. Maka bertemu dengan akhir daripada Ramadan, bertemu dengan awal daripada 1 Syawal atau Idul Fitri, maka ibarat kata syair, laisal id man labisal jadid, walakinnal id man taqwahu tazid. Bukanlah hari raya itu harus berbaju baru, makanan yang banyak, kumpul kawan yang meriah. Walakinnal idman taqwahu tazid. Tapi hari raya itu adalah puncak daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan. Bagaimana proses selama Ramadan? Taqwahu tazid, bertambah ketakwaan kita, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjelang detik-detik berakhir daripada bulan suci Ramadan ini, sekali lagi kita bisa memaksimalkan, kita bisa memanfaatkan waktu yang luang yang masih ada. Lalu apa cirinya kalau kita bertakwa? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, anna sya'airal iman arba'atun at-taqwa. Takwa itu disebutkan di dalam syarahnya, yang pertama ta'atun bil ikhlas. Coba kita raba diri kita. Selama proses Ramadan yang kita jalani, menjelang akhir Ramadan, kita lihat sudahkah bisa kita berhak mendapatkan predikat bertakwa? Yang pertama, ta'atun bil ikhlas. Ibadah kita pelan-pelan semata-mata hanya untuk Allah. Kita sholat bukan karena atasan, kita ibadah bukan karena orang tua, kita sedekah bukan malu karena kawan, dan yang lain-lainnya semata-mata ta'atun bil ikhlas. Ini yang pertama. Ciri yang kedua dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan orang takwa itu adalah hadrul maksiat. Kita lihat dengan menjelang berakhirnya Ramadan ini, bagaimana sikap kita selama ini yang biasa berbuat maksiat? Apakah semakin bertambah atau biasa-biasa saja?
mudah-mudahan semakin ke sini semakin berkurang, semakin ke sini semakin hilang yang namanya perbuatan maksiat. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga orang itu takwa adalah yang dikatakan baginda Nabi, yang dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, muhafazatu adabis syariah. Dia menjaga tata kerama dalam menjalankan ibadah, menjaga tata kerama dalam urusan syariat. Kita lihat solatnya beradab apa tidak, bagaimana dia solatnya, berusaha mencari saf terdepan atau tidak, menutup tangan pendek, lengan di sikunya dengan tangan panjang apa tidak, dan yang lain-lainnya. Ketika dia bersedekah, berwakaf, dia tidak berusaha menyebut-nyebutkan namanya. Ketika ada orang minta sedekah, dia berusaha tidak menyebutkan kata-kata yang menyakitkan orang yang menerimanya. Ketika bisa kita laksanakan tata kerama, ini adalah ciri yang ketiga. Dan yang terakhir, ciri daripada orang bertakwa adalah iqtida'un Nabi. Orang itu mengikuti baginda Nabi. Dalam ibadahnya ikuti sunnah baginda Nabi. Tata keramanya mengikuti sunnah baginda Nabi. Dan hal-hal yang lainnya. Inilah ciri yang keempat adalah mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji atfata yaji ratal alami ya kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, ikutan kita Nabi Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.